Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia benar-benar memasuki babak baru. Setelah sukses mendatangkan beberapa nama besar, sekarang giliran lini serang yang diperkuat dengan hadirnya striker tajam. Oleh Rumeni akhirnya mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Proses panjang yang dinantikan publik sepak bola tanah air akhirnya tuntas. Striker Oxford United ini kini bisa memperkuat timnas Indonesia secara resmi. Dengan lini serang yang semakin tajam, Garuda kini nggak bisa dipandang remeh dan siap untuk membuat kejutan. Persaingan ketat di grup C memaksa skuad Garuda Nusantara nggak boleh menyia-nyiakan 1 poin pun. Ini juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kemampuannya banyak diragukan para pelatih di grup C. Anak asuh Kluivert ini ditargetkan bisa mengincar 3 poin penuh di laga kontra Asia, Australia, dan juga Bahrain pada bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan mengoleksi 12 poin yang membuat mereka berpeluang lolos dengan menempati peringkat kedua. Namun di balik kebahagiaan fans timnas Indonesia usai oleh Rumeni resmi menyandang status WNI, berbeda dengan warga Belanda yang merasa jengkel dengan program naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru warga Belanda menyinggung soal oleh Rumeni yang sudah secara resmi sah menjadi WNI dan dapat membela timnas Indonesia. Oleh Rumeni resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah dan janji setia kewarganegaraan di London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari. Dengan hadirnya oleh Rumeni, skuad timnas Indonesia semakin lengkap untuk menggapai mimpi menuju Piala Dunia 2026. Namun dinaturalisasinya oleh Rumeni pun mendapat pandangan kurang baik dari beberapa warga Belanda di media sosial. Mereka bahkan menyindir dengan langkah PSSI yang terus melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan di Belanda. Pernyataan tersebut disampaikan warga Belanda di kolom komentar berita dari media Football Primer yang berjudul Finalisasi Naturalisasi. Kluivert menerima penguatan Belanda yang diinginkan. Semua pemain tingkat 2 atau 3, situasinya tidak akan pernah berjalan baik. Sama seperti Antilles, bagian dari kerajaan Belanda. Tulis akun dari Sionis. Konyol, tulis akun Dansky. Ketika Kluivert dan kawan-kawan hengkang lagi, apakah masih akan bermain? Tulis akun dari Cook. Saat ini semua orang tiba-tiba berakar di Indonesia. Ya, dan nenek buyut saya berasal dari Kongo, sungguh tidak masuk akal. Dengan semua naturalisasi itu, maka setiap pemain bisa bermain untuk negara manapun, karena dahulu kala itu adalah nenek moyang Anda. Tulis akun Ajak Ismin Gelov. Yap, namun terlepas dari itu semua, mereka sendirilah yang mau membela timnas Indonesia. Tidak ada paksaan apapun dari pihak PSSI, dan mereka tentunya memiliki darah Indonesia, yang pastinya sah-sah saja bukan untuk mereka membela negara nenek moyang mereka. Beralih pada berita selanjutnya, pernah dilatih Gerald van den Boeg, pemain keturunan Maluku bakal diproses naturalisasi. Ya, Gerald van den Boeg ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia yang juga dipercaya menukangi U23. Menariknya, ada satu mantan anak asuhnya di Belanda yang punya keturunan Maluku. Adalah Tristan Goyer, pemain keturunan yang pernah dilatih oleh Gerald van den Boeg. Momen itu terjadi ketika di tim kelompok umur Ajax Amsterdam. Sebagaimana diketahui, Tristan Goyer adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle. Sayangnya, musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Nah, ketika di Ajax kelompok umur, pemain keturunan Maluku itu ternyata mengenal Gerald van den Boeg. Bagaimana tidak, Gerald menjabat sebagai pelatih teknik Ajax U21 sebelum bergabung ke staf pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Artinya, ia menjadi sosok yang juga melatih Tristan Goyer, sebab pemain 20 tahun itu ada di Ajax U21 sejak tahun 2022 lalu. Kini Gerald van den Boeg sudah pindah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Ia juga bakal menangani tim U23. Punya riwayat dengan Tristan Goyer, apakah Gerald bakal menunjuk sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda? Pasalnya, Goyer adalah pemain potensial, terlebih ia memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Patut dinantikan apakah Gerald akan bereuni dengan mantan anak asuhnya, yakni Tristan Goyer di timnas Indonesia. Oleh Rumeni resmi diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia London, Inggris pada Sabtu 8 Februari malam. Pengambilan sumpah itu sendiri berlangsung secara tertutup. Mengutip akun Instagram Football Indonesia,
Ole Romeni resmi menjadi WNI. Selain Ole, persetujuan naturalisasi juga diberikan kepada Tim Gaypan dan juga Dejan Marks. Ole Romeni, Dejan Marks, dan juga Tim Gaypan resmi menjadi WNI baru saja menjalani sumpah di London mereka bertiga. Tulis akun tersebut. Setelah pengambilan sumpah ini, peluang pemain Oxford United untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terbuka lebar. Diharapkan keberadaan Ole bisa menjadi jawaban terhadap krisis lini serang timnas Indonesia. Resminya Ole Romeni menjadi WNI dan dipastikan debut saat menghadapi Australia ternyata langsung mendapat respon dari publik Australia. Kehadiran Ole Romeni ternyata membuat media Australia dihantui rasa khawatir. Satu di antara bentuk kekhawatiran ini digaungkan oleh media asal Australia The West, di mana The West menuliskan, lagi-lagi timnas Indonesia membuat kami khawatir. Mereka baru saja meresmikan satu penyerang baru yang bermain di Liga Inggris. Ole Romeni muncul sebagai rintangan berikutnya bagi harapan Socceroos untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia, bunyi ulasan The West pada Sabtu 8 Februari. The West secara khusus juga menyajikan ulasannya mengenai rekam jejak Ole Romeni di Eredivisie Liga Belanda. Ole Romeni telah tampil sebanyak 195 kali di level klub dengan total 41 gol dan 15 assist. Dari jumlah tersebut, 14 gol dicetak saat berseragam FC Emmen, di mana dia juga menyumbangkan 5 assist. Yap, Ole Romeni memang bukanlah striker kacangan. Sebelum ke Oxford United FC, Romeni bermain di FC Utrecht dan dari Liga Utama Belanda Eredivisie. Romeni pertama kali bergabung ke FC Utrecht pada musim panas 2023 dengan status bebas transfer dari klub Liga Belanda lainnya, FC Emmen. Saat masih membela FC Emmen, Romeni pernah membukukan gol double digit dalam semusim. Dan saat masih membela FC Emmen, Romeni juga pernah membukukan prestasi yang cemerlang. Pada musim 2022-2023, Romeni melesaikan 11 gol dari 33 penampilannya bersama FC Emmen. Sebelum FC Emmen terdegradasi ke Liga Kasta kedua Belanda, Eredivisie. Adapun selama berada di FC Utrecht, Romeni mencatatkan 28 penampilan di Liga Belanda dengan 3 gol dan 1.239 menit bermain. Di mana tahun pertamanya di FC Utrecht diwarnai cedera. Meski demikian, Romeni mulai menunjukkan performa yang lebih baik di musim kedua dan merasa sangat berterima kasih atas waktu yang dihabiskan di klub itu. Proses kepindahan Romeni ke Oxford United berlangsung sangat cepat dalam beberapa waktu terakhir. Romeni mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan bermain di Inggris yang selalu menjadi impiannya itu. Ini adalah kesempatan yang luar biasa di klub yang sangat ambisius. Selain itu, saya selalu ingin bermain di Inggris, kata Romeni setelah bergabung dengan Oxford United. Ia juga menyampaikan harapannya agar mantan rekan-rekannya di FC Utrecht bisa terus melanjutkan performa baik mereka. Pindah ke Oxford United juga menjadi langkah penting dalam upaya Romeni meraih impian bermain di level internasional. Sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, dia berharap dapat terus menunjukkan performa terbaiknya di kompetisi yang lebih besar dan meningkatkan peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Kualitas Romeni diakui mumpuni oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Belum sebulan sejak kepindahannya ke Oxford United, Romeni sudah 2 kali diturunkan. Meski belum mencetak gol, tetapi menurut pelatih Oxford Gary Rowett, penampilannya di 2 laga itu dinilai baik walaupun bergabung dalam tim. Di mana Erick berharap bila kelak Romeni bergabung ke timnas Indonesia, dia bisa menjadi andalan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Masuknya jajaran pelatih baru, pastilah standar yang diterapkan juga akan baru. Kualitas dari seorang pemain benar-benar akan menjadi tolak ukur utama dan salah satu indikatornya dilihat dari seberapa sering seorang pemain rutin bermain di klubnya. Nah, meski demikian, PSSI pun tak menghentikan manuvernya untuk terus mencari pemain berkualitas guna memperkuat timnas Indonesia dan membantu Garuda meraih mimpi menembus tembok tinggi ajang terakbar dunia. Langkah ini dari hari ke hari juga terus memunculkan nama-nama pemain anyar, termasuk terbaru ini nama Pascal Struijk yang disebut diizinkan membela timnas Indonesia dalam sebuah kanal YouTube media Belanda, Football Premier. Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk Indonesia yang disinyalir pada nama sang pemain yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai WNI. Baik, Leeds United itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah sehingga eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Pascal Struijk bahkan juga mengaku bahwa ia sudah mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas, termasuk juga Indonesia.
Memang pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, bek berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia bermimpi agar bisa menjadi bagian dari timnas Belanda. Ya, dalam beberapa waktu terakhir, Pascal Struijk memang santer dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Menilik pemain berusia 25 tahun ini, hingga saat ini belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia. Hal tersebut memungkinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain bernomor punggung 21 itu di Leeds United. Ya, sejatinya nama Pascal Struijk bukanlah nama yang asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Sejak 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk juga sudah mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia dan mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Pascal juga sempat membuat geger fans Garuda dengan kode-kode, mengunggah bendera merah putih dan berkomentar di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirou, dengan menyebut Joel Pirou sebagai penyerang Indonesia. Merespon itu, tak lama kemudian giliran Joel Pirou yang mengomentari akun Instagram Struijk dengan tulisan Indonesia memanggil. Komentar mereka jelas menimbulkan sebuah spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struijk berminat untuk memperkuat skuad Garuda. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas, sebab banyak sekali fans Garuda yang mengemis agar sang pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Namun melihat ini tentu masih hangat dalam ingatan ketika Kevin Dijk dan Miss Hilgers juga melakukan hal yang serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia kelak. Dalam pola terbaru, racikan Patrick Kluivert, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Miss Hilgers dan juga JIZ di jantung pertahanan timnas. Selain itu pun juga menilik sebelumnya podcaster asal Belanda Danny van Laar mengatakan bahwa Pascal Struijk berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Potensi sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda sepertinya cukup terbuka, apalagi kehadiran dari Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tentu berpotensi besar mampu membawa sang pemain untuk bergabung bersama punggawa lainnya. Bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan FIFA aja nih pernah sampai menyebut kalau Indonesia adalah tim paling seksi di kawasan Asia lantaran dapat sorotan yang tiada henti. Ya, semua hal yang terjadi tak lepas dari semua doa dan usaha yang telah dilakukan. Pokoknya sekarang laga timnas Indonesia jadi salah satu laga yang paling dinanti, khususnya di kawasan Asia itu sendiri. Nah, berkaca dari situasi yang ada, wajar jika PSSI sebisa mungkin akan berupaya membuat tim Garuda jadi makin kuat. Tujuannya tentu saja selain lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia kedepannya juga harus lebih banyak diisi oleh pemain-pemain bertalenta yang besar, terus bersaing di top level dari waktu ke waktu. Ya, semua pasti tahu salah satu cara yang dinilai cukup efektif bila dilihat dari hasilnya sejauh ini adalah keberadaan para pemain keturunan yang pulang membela Ibu Pertiwi. Hal itu nyatanya mampu mengangkat level permainan timnas Indonesia sehingga kini bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Nah, karena ini satu lagi pemain keturunan kembali mengungkap kesiapannya untuk membela skuad Garuda. Ia adalah Dean James, bek kiri yang kini merumput bersama klub Eredivisie Go Ahead Eagles. Pemain yang telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan Eredivisie ini mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang bagus sekarang. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai nahkoda anyar timnas Indonesia juga jadi salah satu alasan Dean James tertarik untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia menilai kini timnas Indonesia memiliki staf pelatih dan komposisi pemain yang cukup baik. Adapun Dean James sendiri, kabarnya memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sampai saat ini juga Dean James tercatat belum pernah sekalipun dipanggil oleh timnas Belanda di berbagai kelompok umur. Jika ditilik ke belakang, ini sejatinya bukan kali pertama Dean James mengisyaratkan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Sebelumnya, bek saya berusia 24 tahun itu juga sudah memberikan sinyal bersedia membela skuad Garuda pada tahun 2024 lalu.
Pemain jebolan Akademi FC Volendam ini sudah membela klub itu di berbagai kelompok usia dan juga sempat menimba ilmu di Akademi Ajaxiel. Dia sendiri mengakui bahwa ia menerima banyak pesan dari para supporter dan media Belanda Football Premier yang menanyakan tentang peluang dinaturalisasi kepadanya. Pemain berposisi back itu pun berbicara jujur mengenai peluang untuk dinaturalisasi dan mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia. Namun demikian, Champ juga menyebutkan bahwa belum ada yang terjadi untuk saat ini dan dia pun masih ingin fokus di Go Ahead Eagles. Ya, tapi meski begitu, jika masuk timnas Indonesia, Dian James harus siap untuk bersaing dengan banyak pemain senior. Sebab posisi back sayap kiri yang biasa ditempatinya bersama klub sudah dihuni beberapa nama seperti Kelvin Verdong, Xen Patinama, Nathan Juan hingga Pratama Arhan. Timnas Indonesia akan memulai era baru bersama Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Pasukan Garuda akan dijamu Australia di Sydney pada 20 Maret pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini banyak yang penasaran bagaimana komposisi pemain yang akan dibawa ex-striker Barcelona dan timnas Belanda itu. Apalagi Kluivert dan dua asistennya telah menyaksikan sejumlah pertandingan BRI Liga 1, baik secara langsung maupun live streaming. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan jika Patrick Kluivert akan memanggil pemain-pemain yang kualitasnya dibutuhkan. Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana dia berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi. Menurutnya, jika sebuah posisi antara pemain diaspora dan lokal punya kualitas lebih bagus lokal, maka yang dipilih ada yang punya kualitas lebih bagus. Itu yang ditanamkan, bagaimana pemain bisa bersaing di masing-masing posisi. Meski demikian, Sumarji memastikan semangat juang pemain naturalisasi maupun lokal tidak perlu diragukan lagi. Mereka betul-betul berjuang dari hati ingin membela timnas Indonesia untuk berprestasi di sepak bola. Calon Dirtek atau Direktur Teknik Timnas Indonesia, Simon Tahamata mengungkapkan banyak pemain keturunan asal Maluku yang bersedia pulang kampung membela skuad Garuda. Nama Simon Tahamata mencuat dirumorkan menjadi Dirtek PSSI. Hal itu setelah dirinya mengikuti Instagram Timnas Indonesia dan Erick Thohir. Meski nama besarnya di Belanda, ternyata pemain keturunan Maluku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ketika Simon pulang ke Ambon, ia menyoroti program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Perhitungan PSSI harus matang dan cermat dalam melakukan naturalisasi pemain. Jika tidak, maka program ini tidak akan berhasil mendongkrak prestasi Indonesia di pentas sepak bola internasional, ungkap Simon Tahamata. Menurut pengakuannya, bahwa banyak pemain keturunan yang ingin pulang kampung dan membela timnas Indonesia. Pada prinsipnya, banyak pemain yang berkeinginan pulang kampung dan membela Indonesia di pentas sepak bola internasional. Tapi, semua tergantung kepada PSSI untuk lebih selektif memilih. Simon Tahamata belak-belakan mendukung program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun memang harus dikaji serius. Saya mendukung program naturalisasi dan banyak pemain asing keturunan Maluku juga bersedia untuk pulang kampung membela negaranya. Tapi, hendaknya dilakukan dengan bijaksana dan melalui analisa dan pengkajian mendalam, sehingga berdampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Demikian pungkasnya.